Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Gerakan Wahabi. Di sini saya membahas empat subbab yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu definisi dari Gerakan Wahabi, yang kedua yaitu sejarah munculnya Gerakan Wahabi, yang ketiga yaitu pokok-pokok ajaran dan gerakan Wahabi, yang keempat yaitu gerakan Wahabi di Indonesia. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Definisi gerakan Wahabi. Wahabi adalah suatu kelompok atau aliran yang mengikuti seseorang yang bernama Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang muncul di Najd sekitar 250 tahun yang lalu. Kemunculan Wahabi juga pernah ditegaskan oleh Fatih Al-Azhari dalam bukunya Radikalisme Sekte Wahabiyah, mengurai sejarah dan sekte Wahabiyah yang mengutip hadis dari Rasulullah bahwa akan muncul sebuah ajaran yang diibaratkan seperti tanduk setan di Najd. Jadi dari definisi sudah jelas ya sahabat-sahabat bahwasanya ciri khas dari gerakan Wahabi ini adalah seorang yang mengikuti imam besar mereka yaitu Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Jadi ketika teman-teman itu mengikuti Muhammad ibnu Abdul Wahhab, sekte Wahabi, berarti teman-teman juga termasuk gerakan golongan Wahabi ya. Ini bisa dipahami dari definisinya ya. Terus kita lanjut ke sejarah munculnya gerakan Wahabi. Menurut Hamid, salah satu ulama pada saat itu ya, munculnya gerakan Wahabi tidak bisa dipisahkan dari gerakan politik, perilaku keagamaan, pemikiran dan sosial ekonomi umat Islam. Mulanya Muhammad ibnu Abdul Wahhab hidup di lingkungan Sunni, pengikut mazhab Hambali. Bahkan ayahnya Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman adalah seorang Sunni yang baik. Begitu pula guru-gurunya. Muhammad bin Abdul Wahhab memang dikenal orang yang haus ilmu. Ia berguru pada Syekh Abdullah bin Ibrahim An-Najdi, Syekh Effendi Dakhastani, Ismail Al-Ajlawi, Syekh Abdul Latif Al-Afalaki, dan Syekh Muhammad Al-Afalaki. Di antara mereka yang paling lama menjadi guru adalah Muhammad Hayat Sindi dan Syekh Abdullah Al-Najdi. Tidak puas dengan itu, ia pergi ke Syria untuk belajar sambil berdagang. Nah, jadi di sini kita lihat bahwasanya sejarah dari munculnya Wahabi ini memang tidak lepas dari yang namanya gerakan politik, perilaku keagamaan dan pemikiran sosial ekonomi ya. Artinya memang hal tersebut memang sangat membawa pengaruh yang kuat akan munculnya gerakan Wahabi. Tapi di sini dari makalah dan referensi yang saya baca, memang gerakan kuat di sini adalah ada dua faktor. Yang pertama gerakan dari keagamaan sendiri, yaitu Muhammad Abdul Wahhab ini mempunyai iktikad yang sangat kuat untuk mengembalikan ajaran Islam ke ajaran semula seperti zamannya Nabi. Dan yang kedua yaitu gerakan politik di sini. Memang pada saat itu memang terjadi bersamaan dengan konflik yang ada di Perancis ya. Tapi nggak tahu sih maksudnya adakah sangkut pautnya nggak dengan hal itu ya. Tapi di sini memang gerakan politik itu memang termasuk faktor yang cukup kuat dalam timbulnya gerakan Wahabi sendiri ya. Lanjut ke pokok-pokok ajaran pada gerakan Wahabi. Muhammad ibnu Abdul Wahhab dengan gerakannya untuk memurnikan ajaran Islam, khususnya dalam bidang tauhid sebagai ajaran pokok Islam, tidak ingin mengubah ajaran Islam dengan penafsiran baru terhadap wahyu, melainkan membawa misi memberantas unsur-unsur luar dari ajaran Islam seperti bid'ah, khufarat, takhayul yang masuk dalam ajaran Islam. Dengan demikian, ia bermaksud mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang murni. Yang dimaksud dengan ajaran Islam yang murni ialah sebagaimana yang dianut dan dipraktekkan di zaman Nabi, sahabat serta tabi'in, yaitu pada abad ke-3 Hijriah. Oke, lanjut ke pembahasan
terakhir, perkembangan gerakan Wahabi di Indonesia. Di Indonesia, ajaran Wahabi dibawa orang-orang Muslim negara lain yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Tercatat berapa nama pembawa pengaruh Wahabisme di Indonesia, diantaranya Haji Miskin dari Luhak Agam, Haji Piobang dari Luhak 50 Kota, dan Haji Sumani dari Luhak Tanah Datar. Ketiga tokoh ini berasal dari kaum Paderi di Minangkabau. Menunaikan haji tahun 1803, gerakan reformasi yang dilakukan ajaran Wahabi juga melalui cara-cara yang cukup ekstrim radikal. Beberapa aktivitas yang dipandang berbau bid'ah, kufarat, dan sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang ada di dalam Nas, yakni Al-Quran dan Sunnah, harus disikat. Gerakan Wahabi di Indonesia sebenarnya sudah ada pada abad ke-18 dengan corak ragam yang berbeda dalam cara dan bentuknya sesuai dengan perbedaan kemampuan tokoh-tokohnya serta lingkungannya di mana mereka berada. Namun demikian, gerakan-gerakan tersebut menunjukkan satu sasaran yang sama dan perjuangan di bawah satu semboyan, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta kembali ke jalan kaum salaf. Oke, untuk presentasi kali ini sekian ya. Nanti bisa melantarkan pertanyaan jika belum paham terkait ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.